Kalian masih hadir di event Jelajah Kopi 2021. Mudah-mudahan ini merupakan awal kembali kita untuk bisa melaksanakan event. Meskipun di tengah pandemi ya, kita tetap jalankan dengan penuh prokes. Mudah-mudahan juga pandeminya segera berakhir. Amin. Kemudian juga kita tentunya bisa menemukan inovasi-inovasi baru dalam melakukan pelayanan di pariwisata. Oke. Selanjutkan kita tampilnya. Ya, kita tampilnya. Karena kita udah 2 tahun nih, Kang Fen. Agak kebingungan lagu apa ya. Biasa Kang Fen nyanyi apa. Yang inget teh menghujam aja, menghujam. Everything, apa? Glenn, you're my everything. Oh, my everything. You're my everything. Yeay! Tepuk tangannya mana dong? Terima kasih. Bu Evi sama Mami belum pulang kan? Bu Evi kalau mau ikutan gabung boleh. Ini saya harus dibantu ini. Cruising when the sun goes down across the sea, Asik. searching for something inside of me. I will find loneliness is there. I will feel different real. I was blind as I was see. Hey, yeah, yeah, you're the one. Hey, yeah, yeah, you're the one. Hey, yeah, yeah, I can't live without you. Hey. Take me to your place where our hearts belong together. I'll follow you. You're the reason that I breathe. Hey. Woo. I'm come running to you. Fill me with your love forever. Promise you one thing, I'll never let you go.
Oke deh, Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya, Assalamualaikum sekali lagi. Pokoknya malam ini mudah-mudahan jadi malam yang pembuka di mana nantinya akan banyak lagi rangkaian acara yang bakal diselenggarain ya. Soalnya dari Maret 2020 ya Pak ya, betul ya? Yes, banget. Dan sekarang kita baru ketemuan lagi di tanggal 29 September 2021. Perkenalkan, saya Ferdo Imam dari Urban FM yang hari ini, malam ini tepatnya, mau ngobrol bincang-bincang hangat barengan sama bapak-bapak yang penting di depan ini. Boleh tepuk tangan dulu? Nggak kebagian kambing guling, tepuk tangan dulu boleh? Malah ketawa, lain haha, tepuk tangan. Gitu dong. Oke deh, jadi sebelum kita mulai tentang bincang hangatnya, saya mau nyampaikan juga kalau Kabupaten Bandung ini merupakan produsen kopi terbesar di Jawa Barat. Wah, ini dengan luas areal dan produksi yang relatif meningkat dari kurun waktu 2012 sampai 2016. Nah, jadi sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di dunia, kurang keras di dunia. Jadi Kabupaten Bandung juga mempunyai bentang alam dan potensi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Dalam rangka memperkenalkan dan juga mempromosikan wisata dan juga kopi Kabupaten Bandung kepada masyarakat lokal, nasional, sampai internasional. Oleh karena itu, Disparbud Kabupaten Bandung akan melaksanakan sebuah event yang berjudul Jelajah Kopi Bandung Selatan 2021. Lagi berlangsung sekarang ya. Jadi, di mana event itu bakal dikemas dengan acara fun trip di destinasi wisata unggulan Kabupaten Bandung yang dibalut dengan sajian petualangan menjelajah kebun kopi dari hulu atau kebun sampai hilir dengan siap diseduh dan dinikmati para penikmatnya. Udah ikutan tadi? Udah ya? Pak Nahasa tadi ajak Pak. Da Perdo mah jatahnya bisa kieu. Oke deh kalau gitu, biar lebih hangat lagi, kita langsung aja kenalan sama bapak-bapak yang ada di depan sini. Yang pertama dari ujung sebelah kiri ada Bapak Vena Andriawan sebagai Kabid Promosi dan Ekonomi Kreatif. Assalamualaikum guys. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Udah nyanyi tadi? Oh iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Waduh saya paling depan tadi Pak. Buset, Nyanyi. gak guling-guling tapi. Ente, yasinan. Lanjut lagi, ketemuan sama Bapak Dr. Tommy Andrianto. Ini sebagai pakar kepariwisataan. Waduh, harus hati-hati bro. Ini kalau ngomong tentang kepariwisataan sama pakarnya langsung ya. Ketemuan juga sama Bapak Hidayat Ramdan sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber yang keren-keren di depan ini. Jadi kita mau ngobrol santai aja nih Pak ya. Kalau ngomongin tentang kegiatan jelajah kopi yang diadain sekarang nih. Sebetulnya ini tuh diadainnya berapa tahun sekali kah? Atau gimana sih Pak? Jadi event jelajah kopi itu sebetulnya awalnya di 2018. Tadi saya salah mention di 2017. Jadi sebenarnya 2018. Terus kita tindak lanjuti di 2019 itu. Dan tadinya 2020 mau ongoing lagi, kebetulan datang Juragan Covid. Jadi kita rehat sejenak sampai hari ini ya, baru mulai lagi ini event jelajah kopi yang ketiga di 2021. Oke, kalau misalkan untuk udah dilaksanakan berapa kali berarti baru 2 kali? Udah 3 kali. Oh tiga kali ya. Jadi udah kayak rutin lah ya. Ya, Cuman karena betul. kemarin ada COVID, Ya. akhirnya harus ditunda dulu. Betul. Oke deh kalau gitu. Sebenarnya kalau dari output acaranya sendiri, dari harapan bapak-bapak yang ada di sini apa sih sebenarnya? Jelajah kopi itu adalah salah satu terobosan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Bagaimana kita melihat komoditi kopi itu bukan hanya dari selling kopinya aja, tapi kita ingin kopi ini bisa menjadi sebuah paket wisata. Jadi orang-orang itu bisa tahu how to make a good coffee dari hulu ke hilir, dari mulai dia nanam, sampai roasting, sampai cupping. Jadi dia tahu banget, oh kopi itu ternyata perjuangannya tuh lama. Dari nanam sampai bisa diminum itu seperti itu. Dan kita berharap orang itu kan appreciate bagaimana perjuangan petani dalam menghasilkan sebuah kopi itu memerlukan ketekunan dan tentunya kesabaran dan perjuangan yang luar biasa.
Oke, mungkin selama ini kita taunya udah jadi Nah, aja gitu ya. betul. Tapi di sini emang diliatin dari hulu ke hilir justru ya. Betul, betul. Taunya cuman kopi hideng, Ah. jeung gudang uyah beureum gitu ya. Eta. Jadi sajen biasa nama eta. Perdo Tapi eta mah. tapi ieu mah emang diliatin bener-bener dari kebunnya sendiri. Terus juga pemilihan kopi-kopinya. Betul, betul. Ternyata bermacam-macam kopi yang ada di Kabupaten Betul, Bandung betul, ini ya. Betul, betul. Oke, kalau sekarang saya mau nanya sama Bapak Dokter. Aduh, harus hati-hati ya, deg-degan saya nanyanya. Awas. Kayak Pak. ujian ya? Iya, kan Bapak sebagai dosen juga ya Pak ya. Aduh, mohon maaf nih, ini para mahasiswa jangan demo saya nanti kalau saya salah ngomong. Sebenarnya kalau tren ngopi di wisata Kabupaten Bandung ini kayak gimana sih Pak? Oke, kalau tren memang apa ya, kita lagi sedang membentuk mungkin ya Pak Vena, Pak Hidayat. Sedang membentuk, tapi tadi saya ingin bantu sedikit. Jadi jelajah kopi itu bagusnya apa? Nanti ini teman-teman nanti bisa kita sama-sama saling membentuk. Jadi kalau saya lihat ini bisa menjadi sebuah fam trip Pak. Fam trip awal untuk membangun awareness ya. Karena kalau kita lihat yang tadi Pak Vena sampaikan, kopi ini kan sudah terkenal. Di luar juga sudah tadi saya ngobrol-ngobrol udah 500.000, 1 juta, 1 kilo. Tapi yang dikenal kopinya gitu ya. Nah, kita belum mengenalkan di mana tempat kopinya itu ya, Alam Endah, Kabupaten Bandung gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk memperkenalkan kepada orang luar gitu ya, orang Kabupaten Bandung, Kota Bandung bahwa di sini loh tempatnya, bagaimana menanamnya gitu ya, bagaimana mengolahnya. Jadi jelajah kopi salah satu fam trip. Tadi nyambung trennya, saya pikir ini tren yang sangat bagus, Kang, untuk nanti di sounding terus, lalu tahun depan mungkin bisa kita undang kabupaten kota yang lebih banyak, lalu bisa jadi gong program nasional, karena kita tahu sama-sama ya, ada beberapa kopi merek-merek lain di luar sana, tapi orang-orang juga agak sulit ke sana, selain jauh, Toraja misalkan Lampung. Nah kita ada di sini, di Kabupaten Bandung. Jadi ini salah satu tren yang memang saya pikir bagus banget dan harus terus bergulir gitu kan. Oke, seperti kita tahu juga kan salah satu coffee shop yang Boboko Bintang, tahu Boboko Bintang? Nah itu kan dari Bandung juga ya kalau nggak salah kopinya justru malah diimpor ke luar negeri. Saking kayanya, oh iya diekspor. Aduh maaf Bapak IPS ya, saya IPA Pak bener. Sampai diekspor di luar negeri, tepuk tangan dulu dong. Ini kopi dari Kabupaten Bandung. Bukan diimpor ya, ekspor. Diekspor, betul Pak. Aduh dosen ngomong di aing mah. Jadi Pak Tommy, saya mau nanya lagi nih, kira-kira keterkaitan kopi sama pariwisata di Kabupaten Bandung ini kayak gimana Pak? Ini menarik nih, bisa berapa jam ya? Di luar Rabo Pak. Sampai besok saya. Sampai besok. Menarik. Jadi kalau kita bicara teori kan ada 4A ya. Ada 4A, ada 10A sekarang ya kalau kita udah berkembang lagi. Tapi intinya 4A itu mungkin teman-teman juga udah tahu mahasiswa di sini ada namanya atraksi, ada namanya accessibility, ancillary, sama amenitas. Sorry, amenitas dulu baru ancillary. Nah, kopi adalah bagian dari atraksi. Nah, tapi banyaknya orang-orang tidak tahu bahwa atraksi itu hanya sesuatu untuk dilihat gitu ya, atau objek ya dulu ya bahasanya ya, kawah putih atau sesuatu yang katanya something to see, something to do katanya gitu ya. Tapi sebenarnya kopi ini menjadi sebuah tadi atraksi yang prosesnya panjang. Jadi something to buy bisa kita lakukan, to do-nya mungkin kita sambil mengolah ya Pak ya, melihat bagaimana proses cocok tanam dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting menjadi sebuah produk baru. Mungkin sedikit saya singgung, di luar itu sekarang lagi tren wine tourism. Anggur, jadi di Perancis sana, di beberapa tempat orang datang ke sana, di mana sih tempat wine yang paling hebat gitu ya. Nah kenapa tidak kita buat itu di Indonesia? Karena kalau kita bikin wine tourism, pasti akan banyak berbondong-bondong orang ya. Tapi kalau kopi tourism, ini sudah cocok banget. Jadi sangat erat. Tapi memang itu tadi, sekali lagi bukan hanya untuk dilihat, tetapi bisa juga kita melakukan, bisa beli prosesnya dan lain sebagainya. Itu Kang, sedikit. Oke, ada tambahan dari Pak Hidayat kira-kira? Ya, kalau boleh saya tambahkan sedikit barangkali. Yang pertama jelas di jelajah kopi ini kita melibatkan banyak unsur ya. Banyak unsur. Bahkan kalau sering trennya disebut pentahelix itu. Melibatkan akademisinya, kemudian bisnisnya, kemudian community-nya, sampai media juga kan kita lakukan. Nah ini
kita memang lebih mengedepankan kolaborasi. Karena memang diantaranya juga tidak bisa kalau kita kerja sendiri gitu ya. Nah sekarang kita mau coba bantu di kopi yang notabene sudah menjadi komoditas unggulan. Nah, tapi sementara juga masih ada keluhan di petani mungkin juga dari harga jual, dari kurangnya pemahaman, kurang pengenalan dan lain sebagainya. Ya, kita kolaborasikan. Nah, kemudian dengan adanya ini juga memang ada bentuk pariwisata yang menjadi tugas kita ini yang juga mungkin modelnya lain. Tidak hanya sekedar destinasi dituju, tempatnya begitu, mainannya begitu gitu. Tapi ini ada experience yang lain, ada pengalaman yang lain. Kemudian ada pengetahuan tambahan gitu ya. Kemudian ada juga kenangan yang mungkin dia bisa bawa, dia bisa ceritakan ke orang lain yang pada akhirnya kita harapkan dia bisa berkeinginan balik lagi, kemudian bawa lagi orang lain karena memang ketertarikan dengan experience itu. Mungkin itu. Justru malah kita kayak bersinergi satu sama lain untuk mengembangkan kopi yang emang dari Kabupaten Bandung ini ya. Sedikit mungkin, tadi yang saya sebut 4A, ada lagi terakhir tadi ancillary ya. Nah nanti teman-teman, ya Kang Tete yang ada di sini kan akan terlibat. Jadi dari kopi, jadi senternya, tadi experience tadi Pak Hidayat sampaikan, experiential learning lah istilahnya bagaimana pembuatan, tapi ada ancillary, jadi memang kita butuhkan pengelolanya, ada yang menanamnya, ada yang menjualnya, ada yang memprosesnya. Jadi bukan hanya kopi saja, kita bisa mendatangkan wisatawan, enggak juga, kita harus memenuhi tadi unsur-unsurnya. Itu kan. Baik, kalau sekarang. Ini sedikit lagi aja. Boleh? Tambahan yang tadi, kalau ada disebutkan ada wine apa? Wine tourism. Kita mungkin juga ke kopi tourism. Kalau yang pernah saya lihat juga pernah ada ikut di prosesnya itu kan masuk di bak besar, kemudian anggur masukin semua ke situ, berumur masuk, injek semua, yang pada akhirnya masuk ke tempat fermentasi dan sebagainya. Mungkin di kopi juga bisa melibatkan seperti itu, tapi dalam bentuk yang model lain. Oke, yang berbeda ya. Perlu kita cari ya Pak ya, perlu kita cari nanti. Kenapa? Karena kopi mulai dari tanam, ceri, kemudian dipecah lah gitu ya. Nah, kemudian sampai dijemur, dikeringkan, sampai roasting. Panjang. Tahu dipecah? Nah, dipecah. Apa ya? Dipocel, dipecahin. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu terjemahkan. Dibolekehin. Jermannya Gimana apa ini teh? Itulah. Jadi ya memang proses itu tadi yang kalau di Matador kan ada yang dilepaskan dulu sapinya tuh. Nah itu kan jadi experience juga. Lari-lari kejar sapi. Nah mungkin ini bentuknya bagaimana yang sesuai dan menarik melalui kopi. Oke, jadi dasarnya itu emang kopi gitu ya. Oke, kalau kita lihat lagi dari pengembangan dari ekonomi kreatifnya, Pak Vena, kumaha Pak Vena? Ngomongin ekonomi kreatif itu pertama kita harus berbicara sebuah kreativitas yang menghasilkan cuan, guys. Ngistang tuh ya itu mah ya. Ngistang tuh. Jadi Bakat kalau lu kreatif tapi nggak jadi cuan tuh jadi ekrab. Jadi nggak bisa dibilang ekrab tuh jadi cuan mah. Kreatif and making money itu baru ekrab. Nah kaitan dengan kopi, dikaitkan ekonomi kreatif itu salah satunya ada di subsektor kulineri. Jadi kita lihat bahwa pengembangan kopi sampai dengan hari ini itu udah banyak banget variannya. Ya, kalau kita masuk ke kafe-kafe, ke kedai-kedai sampai kita ternyata kopi itu bisa diginiin dan sebagainya. Bahkan jadi topping donat. Betul. Dan yang kemarin saya beberapa bulan lalu itu sampai tahu ada kaskara. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah nyobain kaskara. Ternyata itu kan dari kulitnya, dari kulit cherry-nya. Jadi orang bilang itu kayak apa? Tea coffee gitu ya, Pak Tommy ya. Jadi salah satunya itu. Jadi ketika berbicara pengembangan kopi dari sudut pandang ekonomi kreatif, tentunya kita harus berinovasi terus gitu ya. Dengan adanya jelajah kopi. Terus saya mau kasih pengumuman sedikit, mau rada sombong sedikit. Event jelajah kopi itu masuk di top 10 Smiling West Java event. Woi, tepuk tangan dulu dong. Ya, alhamdulillah tahun lalu kita dikurasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan masuk di top 10 Smiling West Java event dan kita kekeh gitu ya bahwa
harus dilaksanakan. Ya, alhamdulillah slotnya bisa dilaksanakan pada hari ini dengan prokes yang ketat. Kami semua udah di swab antigen dari tadi pagi, alhamdulillah semuanya all clear. Dan ini akan menjadi prototype ya, prototype event. Kaitan dengan ekonomi kreatif yang lain juga, ada industri event ini adalah salah satu industri kreatif. Betul, betul. Dan tentunya connectivity-nya banyak banget. Hari ini kita melibatkan berbagai macam orang. Dan kita melihat Jelajah Kopi ini adalah sebagai salah satu event dengan community base. Kenapa? Pergi pakai teman-teman komunitas Lendi. Halo guys, teman-teman Lendi, terima kasih hatur nuhun. Kalian do a great job hari ini. Kalian luar biasa. Mana si Ariel? Kemudian masuk kita ke komunitas kopi dari mulai nanem, terus roasting ya, sampai cupping, sampai tadi di sini seperti apa. Jadi tentunya dari sudut pandang ekonomi kreatif, kopi ataupun Jelajah Kopi ini tentunya akan memberikan banyak benefit dan bisa dimonetize banget ke depannya. Baik. Cuan, pokoknya nama cuan guys. Intinya cuan ya, cuan. duit pokoknya nama guys ya. Kalau nggak ada duitan mah udah jangan ke ekonomi kreatif ya. Ulah. Boleh sedikit, Kang? Boleh mangga Pak. Tadi terkait Jelajah Kopi ya, teman-teman mungkin sadar tidak sadar, ini udah branding Pak. Betul. Ini saya mau bicara sedikit branding kalau boleh. Jadi Jelajah Kopi sudah menjadi branding Kabupaten Bandung. Saya yakin kalau ini sangat mudah didengar, walaupun tadi katanya baru 3 kali, serasa saya kayak udah 10 kali, udah lama gitu ya Kang. Apalagi mahasiswa banyak yang terlibat. Ya, branding itu kan ada, kalau teori sedikit branding identity, branding positioning, branding image atau equity ya. Punten ini bukan ngajar ya. Tapi bagaimana nanti ke depannya bisa kita kuatkan nih brandingnya. Nanti ada sub co-brandingnya, misalkan kopi Malabar, kopi mana lagi Pak? Puntang dan lain sebagainya. Jadi kita harus kuatkan bahwa Jelajah Kopi akan datang ke anu sebagai co-brandingnya. Nah ini yang harus kita kuatkan. Posisinya ada di mana, terus kita bentuknya bagaimana, karena kalau identity atau image itu kan dibentuk dari konsumen ya. Nanti bagaimana konsumen ini bisa mengenal, lalu nanti menjadi viral kemana-mana. Sehingga balik lagi, ini jangan pernah berubah Pak namanya. Lalu kita kuatkan sehingga bisa, nanti ada Jelajah Kopi 1, ada second activity-nya ya. Dari 1 tahun itu ada beberapa kali, tetapi puncaknya ada di Jelajah Kopi. Itu kan. Jangan lupa daftarin haki Pak. Bisa ikut ke Batur. Siap. Itu. Ini cuan banget nih. Boleh melalui saya. Atuh. Oke, sekarang ke Pak Hidayat Pak. Kalau untuk mengolah dari kopi, biji kopi nih ya, terus juga ke peluang bisnis yang nantinya jadi satu hal yang kreatif dan inovatif, itu kayak gimana sih sebenarnya? Jadi gini, kalau bicara pengolahan kopi dari hulu ke hilir tadi, ringkas bilangnya hulu ke hilir. Tapi kalau bicara ngobrol saja mengenai kopi itu semalaman kurang waktunya. Semalaman kurang, ya panjang. Ya kenapa? Ya pertama dari mulai struktur tanah itu juga menentukan rasa kopi. Dengan jenis varietas yang sama di Puntang, di Ciwidey, di Arjasari, di Cimenyan itu akan berbeda rasa dengan varietas yang sama. Belum lagi varietasnya yang berbeda. Nah, kemudian dari pemupukan, kemudian sampai ke mulai pengolahan. Pengolahan ini mulai dari ngambil cherry ya, kalau yang masih merah-merah itu cherry, katakanlah diambil 3 yang utama, tua bener gitu ya, udah hampir hitam, kemudian merah, kemudian agak sedikit kayas lah, kayas apa, merah muda lah kayak gitu ya. Kayas. Pink, nah rada-rada begitulah. Bapak banyak istilahnya ya. Iya bener Pak, saya agak roaming tadi. Coba dicatat tadi. Jadi kualitas kualitas ketuaan bijinya pun tingkat kematangan berpengaruh sama rasa. Belum lagi cara pengolahan. Cara pengolahannya itu sebelum ke masak-masaknya, ini masih dari setelah cucinya seperti apa, jemurnya, kemudian itu kan ada apa namanya? Kayak kulit ari gitu ya. Bahasa Sunda mana kulumut lah. Kulumut. Nah, 3 kali itu istilah. Kulit ari, kulumut, naon nih tanya. Kayas, kulumut. Jadi ada kulit ari seperti itu kadang-kadang berpengaruh gitu ya. Berpengaruh itu rasanya ada asem, agak asem gitu ya dan lain sebagainya.
belum lagi varietasnya yang membedakan. Nah kemudian setelah itu masuk ke roasting. Roasting aja dari mulai ya katakan mateng, middle gitu ya, kemudian sampai ke tutung bisa gitu ya, itu juga ada seleranya masing-masing. Penggemarnya ada juga, sampai ke luar negeri juga beda-beda itu ya. Standarnya kopi mah udah internasional gitu ya. Jadi banyak sekali. Betul. Nah setelah itu lari ke barista. Nah begitu di barista ini lebih parah. Panjang lagi ceritanya. Bagus. Lebih parah di barista, karena apa? Selain ada yang model-model standar yang sudah ada, barista itu kan kreatif gitu ya. Dia kreatif menciptakan inovasi tertentu yang supaya dia beda dengan yang lain, kemudian brandingnya lagi, kemudian pengiklanannya seperti apa. Jadi bagaimana menarik lagi untuk pecinta-pecinta kopi ini lari ke dia. Nah saling tarik juga nih di barista ini gitu ya. Nah lebih jauh barangkali kalau dari sisi kreatifnya itu banyak sekali pengembangan dari masing-masing pelakunya. Kemudian terakhir barangkali kalau dampak daripada kreativitas itu sendiri, kita mungkin juga akan mendorong terhadap si petani itu sendiri gitu ya, karena ketika ada branding, ada promotion yang sudah lebih gencar lagi, itu mengundang pembeli kan tidak hanya lokal, interlokal sampai ke internasional lah gitu SLJJ. ya. Nah gitu SLJJ. Kamu Gitu. kelahiran Telepon berapa itu tuh? mah. Apal SLJJ? No, apa akhirnya berarti angkatan tahun sabaraha ya. Aing, tong disebut Pak. Kanyahoan. Nah, selanjutnya barangkali itu yang nantinya mendorong yang biasanya kan kalau sampai dengan kualitas ekspor itu ada standar tertentu kan, ada standar tertentu yang diharuskan oleh pihak-pihak pengimpor. Nah, ketika datang itu ke kita kemudian kita tidak siap, si petani ini kita tidak siap, sayang gitu kan. Ya artinya apa? Ini harus juga nantinya kolaborasi lagi, kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk dia bisa memberikan arahan kepada petani melalui penyuluh-penyuluhnya supaya menanam yang bagus tuh begini loh, ini bagus begini loh. Nah, belum lagi dari sisi pemasaran dan lain sebagainya. Nah, itu kolaborasi lagi, mungkin dengan Indag, mungkin dengan apa gitu ya, dengan industrinya. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang kreativitas kita juga muncul tuh karena orang lain gitu. Ya, setelah ada ini wah terdorong kita untuk membuat apa. Nah, seperti itu barangkali. Jadi emang bener-bener hulu ke hilir tuh dari petaninya aja, misalkan dia udah punya cita rasa kopi yang otentik sendiri, abis itu sampai ke barista pun dia bisa ngembangin lagi, berinovasi lagi, lebih kreatif lagi untuk ngembangin yang namanya kopi ini gitu ya Pak ya. Bener ini mah mau beres di lu rebo ya ngobrol kayak gini mah ya. Panjang bisa ngobrol Iya. kopi. Kalau ngomongin tentang hambatannya sendiri nih, kira-kira Pak Tommy gimana Pak? Oke, saya tertarik tadi Pak Hidayat sampaikan, boleh sedikit saya kutip, ada keunggulan bersaing ya, competitive advantages. Kalau saya bicara, kalau kita teman-teman mahasiswa di sini mungkin atau para pakar kopi di sini, kalau kita bicara keunggulan bersaing, sebenarnya teorinya sederhana. Di sisi kiri, matriks paling kiri itu cost leadership atau barang siapa orang yang bisa paling murah atau paling bisa menekan biaya, dia bisa menang di sisi harga ya. Nah, tadi misalkan kopi hitam tadi yang pakai aren itu mainannya di sini lah, atau warung-warung kopi. Tapi ada sisi paling kanan Pak, ini sedikit punten bukan ngajarin sekali lagi. Paling kanan itu adanya focus differentiation, jadi paling unik Pak, paling unik. Nah ada memang di tengah-tengahnya ada yang kedua, ketiga, keempat, ya nanti ada yang balance, ada yang murah tapi juga pengen tinggi. Tapi kita sebaiknya mulai berpikir bagaimana ada di sisi kanan gitu ya. Focus differentiation tadi, dibentuklah storynomic tourism tadi Pak. Jadi kita perlu bikin nih teman-teman mahasiswa ditantang nih, bagaimana caranya mengemas story atau storytelling tentang kopi, sehingga orang tuh tertarik membaca, melihat, lalu pengen datang, itu paling penting. Di mana sih tempatnya yang tadi dipecah apa tadi ya gituin atau dipecah atau diproses yang lain gitu ya. Sehingga kita muncul keunggulan bersaingnya, bukan kopi biasa loh. Bukan kopi Lampung, bukan kopi Toraja, bukan Kayak lagu kopi Pak ini. Tommy bukan kopi biasa. Bukan kopi biasa. Gitu Kang. Jadi bagaimana caranya kita nih teman-teman praktisi di sini, teman-teman mahasiswa ya sama-sama duduk kita
menentukan itu tadi storynomic plus keunggulan bersaing kita mau ada di mana. Apakah di biaya paling rendah, ya bagaimana prosesnya paling rendah, atau di keunikan tadi tidak didapatkan di tempat lain. Itu tambahan sedikit. Saya mau nambahin ah. Boleh Mangga? Kopi Lambada yang tadi? Enggak Oh juga. beda lagi bukan, boleh Mangga. Saya melihat posisi jelajah kopi ini akan bisa di-develop di semua area Kabupaten Bandung. Jadi saya lihat di Kabupaten Bandung itu kan kebun kopi itu di mana-mana ya. Di selatan ada, di utara ada dan sebagainya. Nah kita lihat bahwa ketika salah satu area misalnya di daerah Cimenyan ya Pak Tommy, Cilengkrang, Cileunyi itu masing-masing punya area kopi. Jadi ketika nanti ke depan saya berpikirnya akan begini. Panen kopi itu tiap tahun biasanya di bulan Juni dan Juli. Akan jelas terlihat bahwa petani itu earn money-nya nanti. Jelas Juni Juli itu panen raya. Saya melihat peluang jelajah kopi itu akan menjadi salah satu jawaban ketika petani ini menunggu panen. Jelajah kopi ini akan menjadi daily money. Betul. Jadi sambil nunggu panen, jelajah kopinya bisa jalan. Yuk nanam yuk, nih prosesnya roasting gini, cupping gini dan sebagainya. Saya melihat ketika ini running dengan kekuatan community base, kasarnya kalau saya bilang bagi-bagi rezekinya itu akan terjadi. Kita berangkat dari Soreang pakai Land Rover, teman-teman Lendi, alhamdulillah dapat rezeki. Masuk ke area kopi, petani kebagian, tour leader kebagian. Kita dikasih makan siang tadi ya dengan posisi dibungkusnya ku PPT. You know PPT? PPT apa Pak? Lain PPT ai ciga dina mobil bukan ya? PPT. Besek. Besek. Itu saya lihat adalah sebagai salah satu uniqueness yang kita punya. Dan secara environment itu safe. Kan itu bisa reuse ya Pak Tommy. Cukup dicuci, jemur lagi, itu bisa dipakai lagi. Terus another thing-nya ketika tadi kita masuk ke track off-road dan sebagainya, ada experience juga yang didapat. Itu yang susah dibeli. Itu yang susah dibeli. Karena jelajah kopi ini adalah wisata minat khusus dan punya marketnya sendiri. Nah kita pada saat ini mencoba gain the market. Jadi teman-teman tuh yang bukan cuma suka kopi aja, tapi akhirnya wah off-roadnya rame oge. Oh ternyata traveling teh rame oge. Ditambah dengan hari ini dengan kekuatan the power of social media, caption sedikit, masuk di semua platform, ketika lihat, wah gila itu mobil guyang gitu, kumaha carana, kumaha rasa dan sebagainya. Ditambah dengan berbagai macam aplikasi yang ada gitu ya, terus di Instagram, di TikTok, di Reels dan segala macam, itu tentunya secara instan itu akan menjadi sebuah promosi yang luar biasa. Hari ini kan itu yang terjadi. Begitu di TikTok FYP gitunya langsung viral guys. Ya, di Reels juga sama gitu dan sebagainya. Ini saya melihat peluang jelajah kopi ini akan menjadi sebuah money value yang luar biasa dan bisa dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Oke, kalau tantangannya sendiri Pak, dari Pak Vena gimana Pak? Kalau challenge-nya sendiri, kalau saya sedikit mencuplik dari Pak Hidayat, berbicara kopi itu kan, in tourism itu kan kita sebagai agen promotion ya, yang jual di sisi kepariwisataan. Saya ingat waktu dulu itu ada dari Korea, kemudian India, kemudian dari Vietnam ya Pak Seklis ya. Itu 2019 kita jelajah kopi ke area Malabar di Pangalengan. Datang beberapa guest dari beberapa negara. Mereka itu rata-rata buyer itu setelah proses cupping ya, itu langsung dia smell dulu, terus dirasain, itu langsung saya pesan ini sekian kontainer, saya pesan ini sekian ton dan sebagainya. Nah, yang jadi berat untuk kita, komoditi itu nggak ready all the time. Nggak siap setiap saat, tidak seperti, ya kopi kan butuh waktu. Nah ini mungkin ini yang harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya mungkin teman-teman dari
Dinas Pertanian sampai ke Kementerian Pertanian, bagaimana produksi kopi kita itu bisa sustain. Berbicara kopi di Kabupaten Bandung, awalnya sih yang saya tahu dari teman-teman Dinas Pertanian itu program reboisasi. Awalnya. Dari Dinas Pertanian itu kumaha carana supaya perambah hutan temelak sayur. Supaya tanahnya teu longsor, ditanaminlah kopi. Dari teman-teman pertanian itu begitu. Ternyata setelah 3 tahun kemudian ya Pak Sikris, 4 tahun, 5 tahun, naik tah. Booming dan surprisingly itu luar biasa. Bayar-bayar itu sampai, aduh saya teu kebagian dan sebagainya. Saya bertemu dengan salah satu owner cafe yang buka cabang juga di Washington. Tadi disebutkan misi promosi. Itu saya tanya, Anda belanja kopinya dari mana? Saya belanja dari Puntang, dari Malabar, dari Ciwidey. Terus kenapa Anda pilih itu? Ini best kopi. Semua orang suka dengan taste-nya ini. Gitu. Jadi saya melihat peluang dari kopinya ini akan menjadi punya money value ya Pak Tommy yang luar biasa. Ketika kita semua bisa ngejaganya dari mulai proses produksi sampai after sale dan after marketnya saya rasa. Lain ngejual mobil unggul Pak gitu teh. Kopi pun harus tetap dijaga saya rasa. Karena orang hari ini silakan teman-teman traveling kemanapun pasti ketemu sama kopi. Dimanapun. Dari mulai Aceh ya sampai ke Wairebo, kemanapun ke Papua, di Papua pun aya kopi Pak. Jeung mahal nih kopi nanti. Itu ya. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke baik, kalau dari Bapak nih Karuhun Palintang, kumaha Pak? Karuhun Palintang bukan Bapak teh? Cimenyan, tadi teh yang diawarin gimana Pak? Gimana nih tantangannya Pak? Tantangannya sebetulnya kembali kepada penyedia sih ya. Kembali kepada penyedia. Selain kepada penyedia, barangkali perlu juga dukungan dari pemerintah maupun investor. Nah, yang jelas karena kopi ini memerlukan lahan yang luas. Kemudian perlu kebijakan yang pas gitu ya, sehingga pengaturan kalau tadi dibilang ada sustainable-nya itu terjaga gitu. Seperti apa? Ini kebijakannya juga harus betul. Artinya kalau misalnya hanya 1-2 buyer yang bisa dilayani, ini kan mungkin akan lari produsen lain kan, ya seperti itu. Itu tantangan buat kita. Di sisi lain barangkali perlu adanya yang namanya kolaborasi yang lebih terfokuskan ya untuk pengembangan berikut variasi-variasinya. Variabel-variabel apa yang harus dipenuhi nantinya, ini siapa punya kewenangan di mana, berperan apa. Nah, ini juga harus terkolaborasikan, tersusun dengan rapih maksudnya begitu. Dan ini mau tidak mau karena kita kan di daerah gitu ya, di Kabupaten Bandung ini ada pemerintahan yang notabene berkewajiban untuk menjadi pembinanya, menjadi fasilitatornya, menjadi koordinatornya. Nah, ini ada pemilahan. Perencanaannya mungkin ada di Bapeda gitu ya, produksinya nanti di pertanian gitu, keilmuannya, pemasarannya mungkin kita bisa bantu gitu ya, untuk upaya dagangnya dan sebagainya ada Indag, mungkin untuk rekan-rekan yang masih baru-baru tumbuh ada UMKM, koperasi dan lain sebagainya. Ini kolaborasinya yang harus betul. Nah, mungkin tantangannya itu yang paling berat yang saya rasa sampai dengan saat ini mungkin salah satunya adalah itu. Kita mau bersinergi untuk bisa membangun bersama-sama. Dan ini juga perlu kesadaran dari masyarakat semua gitu ya. Artinya begini, contoh saja. Ketika ada satu wilayah, katakan Desa Alam Endah ini yang menjadi destinasi wisata, jadi destinasi yang menjadi areal untuk jelajah kopi ini, masyarakatnya tuh harus betul-betul juga aware gitu ya, sehingga dia ikut menjaga kebersihannya, ikut menjaga ketertibannya, sopan santunnya, ketersediaan apanya, dan bahkan mereka bisa ikut juga gitu ya. Terlibat dagang bala-bala. Nah, kaliwat. Nah, gitu ya. Asli Indonesia juga itu. Asli Indonesia juga. Bahkan ya
sampai ke keilmuan yang kecil saja tadi saya temukan di lapangan. Ada satu cara Oh ya, nanam bagaimana nanam itu justru tidak dari biji. not seedling, bukan seedling. Bukan dari biji, tapi dari Akar, bagian-bagian pucuk, bagian-bagian pucuk airnya. Nah itu ada teknik tersendiri yang mungkin juga itu hasil inovasi, Betul. hasil daripada komunikasi juga mungkin dengan komunitasnya dan lain sebagainya. Nah hal-hal yang seperti ini yang mungkin unik dan ternyata baik, ini yang harus juga dikembangkan gitu ya, harus dijadikan satu konsep yang bagus dalam pembangunannya sehingga termanfaatkan dengan baik. Gitu. Itu barangkali. Kang, sedikit satu. Tadi sebenarnya Pak Vena dan Pak Hidayat sudah menggambarkan namanya five forces analysis. Jadi ada 5 kekuatan atau ancaman yang bisa terjadi. Tadi ada kekuatan tawar-menawar pembeli itu membeli apa, terus pemasoknya, pengelola bagaimana, terus apakah ada ini tadi yang disampaikan ancaman produk pengganti. Nanti selain kopi apa nanti yang muncul? Apakah teh atau apa atau ini bisa diangkat? Saya pengen nambahkan 1 atau 2. Ancaman pemain baru ya, bukan produk pengganti aja tapi pemain baru. Kabupaten sebelah gitu mungkin ya. Atau kalau kabupaten sebelah mungkin kita bisa bikin aliansi. Itu ada teknik strategi itu aliansi. Yuk bareng-bareng yuk. Nanti jelajah kopi itu ada versi apa dengan Bandung Raya. Tapi dengan provinsi lain yang paling bahaya atau dengan negara lain. Lihat di Indonesia keren, coffee tourismnya bikinlah di Malaysia. Itu perlu kita antisipasi juga. Paling jago Malaysia. Ya, dan itu yang melihat peluang. Dan satu lagi mungkin kekuatan produk. Ya benar. Dia bisa melihat gitu ya. Terakhir tadi kekuatan produk pengganti yang tadi saya bilang. Selain kopi apa nih? Gitu. Bisa di-replace jadinya, Kang. Wah ini kopi ini bagus nih, tapi apa nih teh ke atau apa nanti minuman. Takutnya lambat laun jadi turun. Kalau tadi tantangan ada di situ. Jadi sedikit tambahan. Terima kasih. Oke, kalau kita lihat dari programnya sendiri, udah ada nggak sih yang untuk ngejaga biar tantangan-tantangan ini tuh bisa direduce gitu? Gimana Pak Vena? Kalau saya lihat usaha dari pemerintah tentunya ya, bagaimana melindungi produksi kopi, intinya kan dari situ dulu. Jadi supaya ada terus ya Pak Tommy pemeliharaannya. Itu paling penting. Saya lihat memang ini perlu campur tangan dari berbagai macam pihak. Bukan hanya pemerintah saja. Karena pemerintah itu kan terbagi-bagi juga. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Nah sementara kan ini terjadi di area kabupaten rata-rata. Kalau kota saya nggak ada punya kebun kopi. Nah ini yang saya tahu, ini memang sudah ada beberapa koordinasi yang terjadi antara Dinas Pertanian dengan Perhutani maupun PTPN. Jadi selama ini teman-teman Perhutani maupun PTPN itu mengkerjasamakan lahannya dengan para petani kopi. Jadi rata-rata petani kopi itu mereka menggarap lahan punya PTPN maupun Perhutani. Karena dari segi human resources yang ada di Perhutani maupun PTPN terbatas. Tidak mungkin dengan jumlah pegawai sekian bisa menjaga hutan ataupun bisa menjaga area yang mereka punya itu dengan optimal. Akhirnya dikerjasamakan. Nah tentunya ini juga harus menjadi perhatian khusus mungkin ya. Kalau memang kopi ini akan dijadikan championnya ya Pak Tommy. Pak Tommy yang saya tahu Pak Tommy itu bikin disertasinya tentang local champion. Mungkin nanti bisa buka-buka sedikit tapi enggak ini kali ya Pak Tommy ya. Jadi tilor bode cek perdo mah. Dipecah deh. Dipecah deh. Jadi saya melihat sudah ada campur tangan pemerintah, minimal sudah ada koordinasi. Bagaimana environment-nya tetap sustain ya, tetap terjaga, tapi petaninya pun tetap hidup. Dan ini saya rasa ya jelajah kopi ini adalah jawaban menurut saya. Jawaban mereka nunggu panen gitunya, tapi ada jelajah kopi, daily-nya tetap dapat, weekly-nya dapat, monthly-nya dapat, yearly-nya dapat. Gitu kayaknya bro. Itu dia, jelajah kopi teh untuk itu ya. Itu. Oke. Sekarang kalau harapannya Pak Hidayat kira-kira dari jelajah kopi ini apa sih? Harapannya sesuai dengan maksud tujuan kita merencanakan awal kegiatan ini barangkali. Jadi
intinya kita mengangkat dua hal. Yang pertama dari sisi produksi kopi itu sendiri, kemudian sekelumit mengenai kopinya, gitu ya, dari tadi proses dan lain sebagainya, itu bisa lebih berkembang lagi. Karena ini saya yakin dengan adanya ini akan ada banyak kritik, ada banyak masukan, ada apa dan sebagainya. Ini saya yakin ini satu, yang pertama dari sisi kopinya. Yang kedua dari sisi tugas kita selaku di kepariwisataan. Dan sebetulnya kalau pariwisata mah kalau menurut saya kan apa? Ngajual dongeng lah. Intinya ya. Nah, kita jual dongeng. Ada destinasi ini dan di itu gaya gitu ya. Tapi apanya ini lebih? Itu narasi yang ini, yang mengangkatnya. Bagaimana mempromosikannya? Ngadongeng. Pernah ada cerita dari salah seorang teman, ada katanya di satu tempat ada batu yang katanya begini. Didatangan, ada batu lagi hebat kena nu diurang. Nah, nu diurang teu maju. Nah, ternyata cerita dia lebih hebat. Nah, berarti dari sisi kepariwisataan kita juga mengkolaborasikan karena sesuai dengan program barangkali yang sedang digalakan oleh kita ini, ada kolaborasi kearifan lokal, alam dan budaya. Kearifan lokal, alam dan budaya ini digagas oleh Pak Kadis yang terdahulu oleh Pak Yosep, yang ini mengkolaborasikan semua dan semua unsur yang dari tadi saya sebut pentahelix itu semua mendukung. Alhamdulillah. Nah, kemudian alhamdulillah juga komitmen dari Pak Kadis yang menggantikan beliau kemarin, saya akan melanjutkan ini. Ya, kenapa? Karena Tepuk emang tangan dulu atuh guys. Tepuk tangan dulu. Tepuk Ini tangan emang dulu bagus. guys. Lemes. Tepuk tangan lagi diberi kopi gratis. Asik. Nah, jadi itu intinya dari sisi kopinya satu, yang kedua dari sisi pariwisatanya kita dorong justru pariwisata ini bisa mengangkat ekonomi, tidak hanya sekedar judul pariwisata, tapi dampak dari pariwisatanya itu secara menyeluruh ada efek dominonya buat semua gitu ya. Jadi semua sektor kalau bisa jadi pariwisata gitu. Semua sektor jadi pariwisata. Semuanya mendukung itu. Angkutan, kemudian kulinernya, krianya, oleh-olehnya apa segala macam lah. Pokoknya mengarah ke perbaikan ekonomi melalui pariwisata. Gitu. Oke, dibuka sama jelajah kopi ini. Tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman semuanya. Kira-kira nih Pak, kalau untuk pesan dan juga pesan dari jelajah kopi yang kita adain hari ini Pak, dari Pak Tommy dulu. Silakan Boleh. Pak. Saya ngelihat luar biasa sebenarnya Pak Vena, Pak Hidayat. Ini membangun bukan lagi awareness ya, karena ini udah ketiga, dan tadi seperti saya bilang, saya sudah seperti mendengar ini lama sekali. Dan ini momentum yang harus kita gulirkan karena kita lagi pandemi Pak. Kita kembali ke, kalau konsep pariwisata ke exclusivity ya. Jadi dulu WTO itu sedang menggaungkan inklusivitas sebenarnya, menerima perbedaan dengan tangan terbuka. Kita tidak perlu membuat fasilitas khusus. Tapi karena adanya pandemi, kita harus membuat fasilitas khusus, eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang boleh datang dan lain sebagainya. Nah, momentum ini teman-teman semua mungkin kami mengajak juga. Ini salah satu hal yang bagus karena membangun awareness. Di sini ada pengelola desa wisata Alam Endah ya. Ada masyarakat, ada dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPI, lalu ada dari HPI, dari Kopok Darwis ya, dan sebagainya mungkin. Yang lagi nonton juga ada Pak, kita lagi ya, streaming di YouTube yang nonton ya, disparbudcup.bdg. .bdg. Nah, jadi dari situ mari kita bergandengan tangan. Kalau saya ngelihatnya, karena ini inisiasi dari pemerintah atau dari pelaku pengelola dilempar gitu ya, tapi tidak ditangkap percuma. Karena kalau teori sedikit DMO, pemerintah itu ada untuk men-trigger Pak. Men-trigger, membuat kebijakan, tapi yang lanjut harus teman-teman kita gitu. Pak Tommy, DMO teh naon bisa. Oh ya sorry, Destination Management Organization. Jadi bagaimana pemerintah atau organisasi yang ada di daerah bisa tadi mendorong gitu ya. Karena sekali lagi kalau pemerintah mendorong tapi tidak ditangkap percuma. Jadi teman-teman ada di sini tadi Pentahelix, asosiasi, pelaku tidak turun percuma. Jadi mari kita tangkap
Sehingga besok-besok kita bikin paketnya ya, mungkin dari teman-teman dari ASPI, dari travel agent, bikin paketnya. Kita jual ke hotel-hotel gitu ya. Jelajah Kopi ini bisa bikin bannernya aja Pak. Di setiap restoran atau hotel. Jelajah Kopi, nantikan. Orang udah dengar slogannya. Wih kapan nih? Nanti pas ada kita ikut. Jadi itu sekali lagi pesan saya mungkin mari kita tangkap, mari kita bersatu ini mahasiswa-mahasiswa juga bagaimana caranya ini agar viral gitu ya. Sehingga muncul nanti slogan dan rame nanti ke depannya kopi tourism. Insya Allah Pak kalau udah masuk urban mah viral Pak. Oh, Cuan kan? Udah bisa masuk Pak? Kode guys, cekin ya tambah cekin kode. ya. Harus nih, harus. Gitu. Oke, Pak Vena kira-kira pesan sama sarannya di acara Jelajah Kopi ini Pak. Pesan saya mau mohon izin sama Mas Menteri, sama Minta nih. Mas Sandiaga Uno. Beliau itu menggelorakan 3. Yang pertama gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, sama satu lagi adalah gaspol. Jadi 3 jurus ini yang harus kita lakukan segera meskipun kita in pandemik, tapi inovasi harus terus berjalan. Dan satu lagi ketika berbicara kreatif, mari kita stay creative, unstoppable. Itu saja dari saya. Terima kasih. Stay kreatif and inovatif. Yeah. Itu dia. Tepuk tangan dulu untuk Pak Vena ya. Mangga Pak Hidayat. Ya, kalau saya menggarisbawahi dari yang berdua ini. Yang pertama, ini adalah sebagai trigger. Ini adalah pemicu untuk bisa berkembang di wilayah lain di Kabupaten Bandung. Untuk bisa merata di setiap potensi yang ada. Gitu. Dan itu semua didukung oleh teman-teman yang tadi disebutkan oleh Pak Vena. Semuanya juga turut bergerak. Jadi harapan saya, mari kita bersama-sama mengembangkan ini, melihat pelaksanaan Jelajah Kopi yang sekarang ini sebagai satu pemicu untuk mencari potensi yang lain, menggali potensi yang lain, kemudian dikembangkan dan jadilah cuan. Oke. Itu dia. Hidup cuan! Hidup cuan. Waduh, terima kasih banyak nih, malamnya makin Terima kasih. hangat aja ya ngobrol-ngobrolnya. Kira-kira nih yang terakhir yang disampaikan untuk masyarakat luas di sana, yang nama YouTube mah bisa ditonton di mana aja Pak, siapa tahu di Australia, dimanapun. Ada yang mau disampaikan? Mangga Pak Vena, Pak Tommy atau Pak Hidayat? Saya pesannya cuma satu, Kopi hidung. lain. Oh apa-apa. Mari datang dan berwisata ke Kabupaten Bandung because you are gonna have a good and very wonderful experience. Wih, tepuk tangan dulu dong. Pak Tommy, ada? Oke, singkat mungkin. Jangan beli kopinya saja gitu ya. Tapi mari, betul tadi kata Pak Vena ya, datang ke Kabupaten Bandung, lihat prosesnya, lihat bagaimana dibangunnya experientialnya tadi. Sehingga selain minum kopinya, bisa pulang bawa kenangan. Itu dari saya, terima kasih. Jangan disatuin ya. Jangan. Jadi merah nanti. Oh, sorry. Jangan disatuin. Betul. Iya. Mangga Pak Hidayat. Ya, kalau saya lebih mengajak tetap aman, tetap sehat, tetap bahagia, laksanakan kegiatan melalui Jelajah Kopi, melalui potensi pariwisata, kita lakukan bersama-sama, happy, selamat buat semua. Boleh tepuk Tapi tangan selalu dulu buat ya. 3 narasumber kita malam ini. Lebih keras lagi boleh teman-teman. Itu dia. Jadi kita udah bongkar semuanya tentang Jelajah Kopi ini. Dan insya Allah nanti tahun depan masih ada ya? Harus. Harus ada. Harus. Dan lebih gede lagi dong Lebih ya. gede lagi. Waduh. Lebih gede Jadi lagi. kalau gitu kita dukung terus untuk Jelajah Kopi ini. Teman-teman semuanya yang lagi nonton juga di YouTube streaming di disparbudcup.bdg. Terima kasih banyak atas atensinya. Tiris Pak euy. Jadi beneran. Jadi balelok ya Pak. Impor jadi ekspor. Iya, Pak Belit. Jadi yang beku teh gak cuma lidah doang, Pak. Otak oke ngiluan beku. Ayawenya MC malesan teh. Kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi tepuk tangan untuk Terima 3 kasih, narasumber terima kita. kasih, terima Sampai kasih. ketemu di Jelajah Kopi tahun depan. Sampai Ferdo ketemu. pamit. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan mah kita Bye. ngopi-ngopi ya. Oke. Oke. Bye. Thank you, Pak. Ya Giben, hayu Giben.